Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa Allah berikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima untuk muatan ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Awalan kita akan mengenal hewan vertebrata dan invertebrata. Apa itu? Hewan vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata atau avertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata meliputi 1. Pisces atau ikan-ikan. Yang kedua, amfibi, yakni hewan yang hidup di dua tempat, yang bisa hidup di air maupun bisa hidup di darat. Yang ketiga, reptil, hewan melata. Yang keempat, apes atau burung. Yang kelima, mamalia, hewan yang menyusui. Contoh hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama tadi, ikan. Ikan yang ada di perairan air tawar maupun di air laut itu masuk pada golongan hewan-hewan yang bertulang belakang. Yang kedua, amfibi. Jadi apa? Hewan yang hidup di dua tempat, di perairan maupun di daratan. Contohnya, katak, kura-kura, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang masuk pada golongan hewan bertulang belakang adalah reptil, contohnya ular, kadal, dan sebagainya. Yang keempat, golongan apes yang ada di lingkungan sekitar kita. Ayam, burung dara, dan berbagai macam burung yang lainnya. Yang kelima adalah hewan yang menyusui, hewan mamalia. Sapi, kambing, kelinci, dan sebagainya. Selanjutnya, hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata atau avertebrata. Kelompok ini terdiri dari yang pertama, hewan yang memiliki ciri seluruh permukaannya berpori, hidup melekat di dasar laut, tidak mempunyai organ gerak. Kelompok ini dinamakan kelompok porifera. Yang kedua adalah cacing atau bahasa latinnya vermis. Kelompok yang ketiga adalah antropoda. Antropoda ini digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu udang-udangan, kemudian laba-laba, lipan, dan serangga. Ya, termasuk kelompok hewan tidak bertulang belakang,
adalah satu moluska yang memiliki ciri tubuhnya lunak, mempunyai cangkang sebagai pelindung pada tubuhnya. Contohnya siput, cumi-cumi, gurita, dan sebagainya. Yang kedua, Coelenterata. Cirinya adalah memiliki tentakel yang ada di mulutnya untuk bergerak. Contohnya ubur-ubur. Oke. Beberapa macam hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata adalah bintang laut, kepiting, siput, atau dari golongan serangga seperti belalang, kutu, laba-laba, ya. Kemudian seperti kelabang, kaki seribu, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anakku semuanya, kita akan mengenal tentang gambar ilustrasi. Apa itu pengertian gambar ilustrasi? Ilustrasi sendiri artinya menerangkan atau menjelaskan. Atau itu, ilustrasi itu juga bermakna sebagai hiasan dengan sebuah gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Sehingga gambar ilustrasi itu dikatakan sebagai suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Sebelum menggambar ilustrasi, maka langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama adalah menentukan gagasan. Gagasan ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Misalkan menentukan tokoh, adegan, suasana yang mendukung adegan. Jadi itu disiapkan untuk kita membuat gambar. Tahap berikutnya adalah membuat sketsa. Setelah gagasan ditentukan, langkah selanjutnya menggambar rancangan gambaran atau sketsa. Menggambar sketsa ilustrasi biasanya menggunakan pensil terlebih dahulu, jangan langsung menggunakan tinta atau pensil warna atau krayon. Jadi diawali dengan pensil terlebih dahulu. Sketsa biasanya masih berbentuk garis sederhana yang merupakan rancangan sederhana secara global. Yang ketiga adalah mewarnai gambar. Langkah terakhir dalam menggambar sketsa adalah pewarnaan. Dalam mewarnai rancangan gambar ilustrasi dikerjakan sesuai hasil yang diharapkan. Pewarnaan pada gambar ekspresi dapat dikerjakan dengan dua corak, yakni corak realis atau non realis. Jadi gambar yang real atau gambar yang nyata atau yang tidak real, gambar perkaan. Sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, silakan antum murojaah dengan membaca kembali di buku kalian halaman 21 sampai dengan halaman 26. Kemudian secara mandiri silakan kerjakan latihan yang ada di dalamnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.